Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan usaha kami, yaitu mesin penebar pupuk otomatis. Kelompok kami beranggotakan David Kurnianto, Fajar Rizky Firmansyah, Rahmat Fauzi, Robi Sugara, saya sendiri Sumiartini Sri Rahayu. Kali ini yang akan kita presentasikan diantaranya latar belakang, terus profil usaha, lalu ada deskripsi usaha, noble purpose, konsumen potensial, produk, sumber daya manusia, sumber daya fisik dan non-fisik, keuangan usaha, rencana kegiatan dan penggunaan anggaran, bisnis model kanvas, dan penutup. Latar belakang, profil usaha, deskripsi usaha akan dijelaskan oleh Robi Sugara. Kepada Robi Sugara, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mesin pupuk otomatis, khususnya untuk para petani. Untuk para petani, menyebarkan pupuk adalah hal yang cukup menguras tenaga dan waktu. Apalagi jika area lahan pertanian yang harusnya ditabur pupuk sangatlah luas, maka proses pemupukan bisa dipastikan tidak akan selesai dalam waktu sehari atau 2 hari. Pemupukan sendiri merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilalaikan oleh para petani. Pemupukan bertujuan agar tanaman yang harus ditanam lebih subur dan buah yang dihasilkan juga menjadi banyak. Apapun jenis pupuknya, pada dasar fungsi adalah untuk menjuburkan tanaman dan melebatkan buah yang dihasilkan. Selain itu juga, di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha. Di sini ada merek produk. Produk kami adalah mesin penebar pupuk otomatis atau disingkat MPOO. Kategori usaha, teknologi terapan, jenis produk, peralatan perkebunan atau pertanian. Nomor kontak 0892 7382 7636. Untuk sosial media di sini kami menjalankan YouTube ya. Oke, selain itu juga deskripsi usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang teknologi terapan yang memanfaatkan teknologi pada alat bantu yang digunakan para petani untuk menebar pupuk. Dengan menerapkan teknologi pada alat penebar pupuk, para petani dapat menghemat waktu dan tenaga karena mengoperasikan alat bisa dilakukan jarak jauh dan dapat diatur siklus pemberi pupuknya. Noble purpose dan konsumen potensial akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Kepada Saudara Fajar dipersilahkan. Selanjutnya ada noble purpose, membantu para petani dalam pemupukan secara otomatis dengan siklus yang bisa ditentukan, meminimalisir adanya keterlambatan pemupukan, dapat juga menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya ada konsumen potensial. Konsumen potensial ada 3, yaitu karakteristik konsumen. Target pasarnya dari petani individu yang mempunyai lahan yang sangat luas dan konsumen kelompok tani yang membutuhkan mesin pupuk untuk mempermudah waktu dan tenaga. Yang kedua, masalah konsumen. Ternyata masih banyak petani yang melakukan kegiatan pemupukan secara manual, terlebih dengan lahan perkebunan yang sangat luas, yang akan menghabiskan waktu dan tenaga. Yang ketiga, potensi pasar. Mesin penebar pupuk otomatis ini menyediakan produk untuk membantu para petani dalam pemupukan, mengingat di Indonesia sendiri para petani sudah mulai membuka mata untuk adanya teknologi yang masuk ke dalam pertanian Indonesia. Terima kasih kepada Saudara Fajar. Selanjutnya ada produk, sumber daya manusia, sumber daya fisik dan non-fisik akan dijelaskan oleh Saudara David. Baik, masuk ke bagian produk. Produk kami adalah mesin penebar pupuk otomatis, alat untuk menyebarkan pupuk dengan jangkauan yang luas serta menghemat waktu dan tenaga untuk para petani. Keunikan dan diferensiasi produk, penyebaran pupuk dengan siklus yang bisa ditentukan, dan mesin ini dapat dioperasikan jarak jauh seperti halnya remote control yang mempunyai sensor pada mesin tersebut. Dalam sumber daya manusia, di sini ada sebagai team leader dan production, yaitu Rizky Firmansyah. Ada development product and brand, yaitu Sumiarti dengan Rahmat Fauzi. Ada development marketing product, yaitu Robi Sugara dan David Kurnianto. Kami dari tim mesin penebar pupuk otomatis bekerja sama dengan menggabungkan semua potensi yang dimiliki dari setiap anggota tim kita. Yang pertama, Fajar Rizky
memiliki potensi dalam membuat dan merancang desain produk. Karena mempunyai latar belakang pendidikan pertanian dan lingkungan yang kebanyakan para petani, sehingga produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan para petani. Rahmat Fauzi dan Sumiarti memiliki potensi di bidang pengembangan produk dan juga mengatur keuangannya. Robi Sugara dan David Kurnianto, saya sendiri, memiliki potensi dalam menjual produk. Di sini ada sumber daya fisik dan non-fisik. Sumber daya fisik yaitu bengkel dan lasan listrik. Sumber daya non-fisiknya yaitu memiliki tim yang mempunyai pengetahuan mengenai lingkungan pertanian. Terima kasih kepada Saudara David. Selanjutnya, keuangan usaha, perencanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk keuangan usaha menjadi dua. Ada perhitungan penjualan per satu produksi dengan 2 pesanan produk. Ada harga jual dengan kuantiti 2, satu harga satuannya itu 2.500.000, totalnya adalah 5 juta. Sedangkan harga pokok produksi dengan kuantiti 2, harga satuannya 2 juta, totalnya 4 juta. Profit yang kita terima 1 juta. Selanjutnya, perhitungan rata-rata penjualan per bulan. Di sini dengan kuantiti 2, harga satuannya itu 2.500.000, total penjualannya itu 5 juta, HPP di sini adalah 4 juta. Jadi profit yang kita dapat itu 1 juta. Untuk rencana kegiatan dan penggunaan anggaran, ini dari kegiatan pengembangan pasar dan saluran distribusi ada memperluas pasar konvensional dan pasar digital. Yang kedua ada produksi, di mana peralatan produksi, ada pekerja, kita membayar jasa untuk perakitan, kita merencanakan untuk mengurus sertifikat SNI. Rencana kegiatan dan penggunaan anggaran itu totalnya kurang lebih 15.500.000. Selanjutnya ada bisnis model kanvas yang akan dijelaskan oleh Saudara Fauzi. Kepada Saudara Fauzi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment. Customer segment kita petani yang bertempat tinggal di perkotaan atau petani yang mempunyai jarak cukup jauh antara kebun dengan rumahnya. Juga bisa petani yang ingin mengembangkan perkebunannya dengan teknologi masa kini. Kedua ada customer relationship. Yang pertama pelatihan gratis, kedua komunitas pengembangan perkebunan teknologi masa kini, ketiga customer service online. Untuk channelnya, yang pertama kelompok tani atau lembaga pertanian, kedua YouTube. Value proposition-nya, kita menyebarkan pupuk secara otomatis dengan mengefisiensikan waktu dan biaya agar pemberian pupuk lebih sesuai dengan takaran. Oke, aktivitas yang pertama belanja alat, kedua membuat sistem, ketiga produksi atau perakitan, keempat pemasaran, kelima pengiriman. Untuk carry shot, mesin pemupukan otomatis itu sendiri. Oke, partnernya kita pertama supplier, kedua perusahaan besi atau bahan yang mengcustom kebutuhan alat. Untuk revenue stream, yang pertama penjualan alat, kedua perawatan alat, ketiga pengiriman alat. Yang terakhir ada cost structure. Yang pertama biaya pembelian komponen alat, kedua biaya pegawai, ketiga biaya promosi, dan terakhir biaya pembuatan sistem. Terima kasih kepada Saudara Fauzi. Demikian presentasi usaha ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu proses penyusunan. Dan kami berharap presentasi usaha ini dapat diterima pihak sebagai tahapan awal untuk merintis usaha mesin penebar pupuk otomatis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.